Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di KSU Pondok Indah Official. Alhamdulillah pada kesempatan pada pagi hari ini kami bersama tim pergi ke Desa Banyuanyar, yang mana desa ini dulu tuh sangat ramai dan juga masih banyak rumah-rumah warga di sekitar sini. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka semua berpindah ke desa yang lebih ramai lagi. Karena apa? Karena di Desa Banyuanyar sendiri akses untuk kebutuhan pokok itu sangat jauh. Jadi mereka berpindah ke desa yang lebih maju dan juga yang lebih gampang untuk akses tersebut ya. Karena di sini tuh jarak antara sumur dan juga jarak dari desanya itu sekitar 500 meter. Dan juga kalau mereka ingin membeli kebutuhan pokok ya, mereka semua itu harus berjalan jauh sekali, pergi ke Desa Tunggul atau Desa Keranji, ataupun bisa pergi ke Desa Sendang Agung ya. Nah, ini adalah kondisi di dalam rumah yang sudah berusia sekitar 30 tahun ya, dan luas tanahnya pun cuma sekitar 6 kali 6 ya kalau nggak salah. Dan mata pencaharian di sini itu rata-rata itu bertani. Nah, karena kita nanti mau merubuhkan rumah ini ya, jadi butuh tenaga ya. Seperti biasa kita sarapan dulu, monggo. Dan jangan lupa kita bermain kucing, biar apa? Biar menghilangkan stres atau menghilangkan rasa lelah. Dan ini adalah genuk ya pada zaman dahulu. Nah, monggo sarapan dulu. Nah, sekarang ini kondisi dari belakang rumahnya beliau ya, yang pada zaman dahulu itu ditinggali selama sekitar kurang lebih 20 tahun di sini. Dan karena alasan pendidikan juga akses jalan, kemudian mereka berpindah ke perkampungan yang lebih ramai lagi ya, seperti itu. Nah, ini sambil menunggu beliaunya, dalam bahasa Jawanya itu ngangsu air dari sumur Banyuanyar ya. Jadi mereka dulu itu memikul ya, atau bahasa Jawanya itu mikul, bahasa Indonesianya itu apa saya lupa ya. Dan mereka itu memikul air ini dari sumur Banyuanyar yang berjarak sekitar 500 meter ya kurang lebih. Dan itu mereka lakukan setiap hari, setiap pagi, siang, dan sore. Dan kemudian mereka semua itu akan mandi di sana, karena di sana itu alhamdulillah sumurnya itu tidak pernah surut atau sat pada saat musim kemarau seperti ini ya. Jadi alhamdulillah, semoga semuanya diberi kesehatan ya, supaya bisa terus beraktivitas seperti ini. Nah, ini sampai atapnya itu disonggo dengan bambu karena sudah rapuh ya, karena usianya itu sekitar 30 tahun lebih ya. Nah, ini adalah lampu penerangan mereka ya pada zaman dahulu, yaitu lampu ublek. Nah, ini sedang apa namanya itu, menggodok ya kalau bahasa Jawanya itu, air untuk minumnya peliharaan mereka. Nah, ini adalah apa namanya, lumpang ya kalau zaman sekarang bahasanya, dan ini masih terbuat dari kayu. Dan ini rumah yang
sebelum kita rubuhkannya, dan karena kondisinya benar-benar sudah tidak layak untuk dihuni, jadi yang punya rumah ini membuat yang baru tapi berukuran yang lebih kecil. Karena apa? Karena di sini hanya akan dipakai untuk mereka berteduh kalau sudah selesai beraktivitas ya. Karena apa? Karena mereka sudah pindah ke kampung atau ke desa yang lebih ramah lagi. Nah, seperti inilah proses kita untuk untuk merubuhkan rumah ini ya. Jadi seperti apa proses-prosesnya, saya akan tunjukkan sampai akhir ya. Nah, dan ini adalah proses untuk membuat gubuk yang baru ya, dan masih benar-benar sangat tradisional dengan tukang yang sangat profesional juga. Mereka membuatnya dari bambu ya. Nah, seperti ini proses-proses untuk membuat gubuk ya. Nah, seperti biasa saat kita lelah atau capek, kita itu bercanda-canda dan juga beristirahat, karena di sini juga disediakan cemilan dan juga. Nah, di sini orang-orang itu masih menggunakan pawon ya atau tungku, dan mereka ini sedang memasak air untuk mereka minum ya. Karena mereka kalau tidak minum dari air sumur Banyuanyar itu rasanya benar-benar berbeda dan juga tidak biasa ya. Nah, ini ada yang unik, yaitu peninggalan pada zaman dahulu namanya lampu setrongking atau damar stongkring ya, yang mana bahan bakarnya adalah minyak tanah. Ini ada juga kampah, ada juga kukusan untuk menanak nasi ya pada zaman dahulu. Kemudian juga ada gentong, tempat mereka untuk menyimpan air, untuk mencuci beras, untuk untuk minum juga ya. Nah, ini yang punya rumah, yang punya hajat ya. Ini membawa dari bawah sana untuk dibawa ke atas, lalu akan dirakit. Muncul dulu ya, ini saya mau ke bawah untuk melihat teman-teman rekan-rekan yang lain kalau bahasa Jawanya itu menyisii bongkotan atau pring, karena bahan baku utama dari pembuatan gubuk ini adalah dari pohon bambu ya. Nah, seperti ini proses-proses untuk memecah bambu menjadi 2 atau menjadi 3 atau menjadi 4, dan masih menggunakan alat-alat benda-benda tajam juga ya, seperti ini. Nah, ini mencoba untuk membelah ya, karena sudah pekerjaan mereka dan juga ahli. Mohon maaf ya, saya tidak bisa membantu karena saya tidak bisa sisik-sisik. Nah, sudah finish untuk merobohkan yang rumah tadinya berdiri dan sekarang sudah hancur lebur karena mau diganti yang baru ya, seperti ini. Nah, di sini banyak yang membantu ya, karena gotong royong di desa ini tuh masih sangat kental dan masih sangat masih terjaga rapi ya. Tidak semua harus ada materinya, tapi karena rasa saling tolong menolong dan saling membantu satu sama lain. Nah, ini saya coba berjalan menuju ke sumur Banyuanyar yang uniknya itu sumur ini tuh berada di tengah jalan. Sumur ini tuh juga bukan berada di tegalan orang atau tanahnya orang ya,
murni dan real. Sumur ini berada di tengah jalan, dan di sana juga ada langgar atau musola ya, untuk tempat-tempat sholat orang pada zaman dahulu, dan juga masih sekarang digunakan ya, dan alhamdulillah masih terjaga dengan rapi, dan juga masih berdiri dengan kokoh. Nah, ini adalah penampakannya dari sumur Banyuanyar yang ada di desa Banyuanyar. Dan uniknya lagi, sumur ini berada di tengah-tengah jalan raya dan juga tidak akan pernah surut walau musim kemarau. Nah, seperti tadi sedikit cerita saya pergi ke desa Banyuanyar, yang mana desa ini dulu benar-benar sangat ramai, dan sekarang desa ini menjadi sepi. Karena apa? Karena mereka berpindah ke desa yang lebih ramai penduduk, dan juga untuk menggapai akses-akses jalan yang lainnya. Nah, terus simak video-video kita di konten jejak sejarah, konten religi, di balik layar, dan apapun itu hanya di KSU Pondok Indah Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.